sepanjang jalan itu ke arah Damri, Damri Kota Bekasi darah semua. Dibacok sini sampai sana berarti. Ini tiba-tiba orang dibacok atau ada modus tersendiri sih, Pak? Sekarang gua berada di salah satu jalur tengkorak ini. Jalur Narogong. Waktu itu kecelakaannya motor papaku tuh melewati jalan bolong yang cukup parah di Jalan Raya Narogong. Kemudian akhirnya bertabrakan dengan truk. Jalan yang sangat buruk ya menurut aku ya. Aku gugat lah waktu itu Pemprov Jawa Barat, langsung gubernur. Kita kan masih Ahmad Heriawan ya, ya. Kemudian Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang sekarang udah di KPK ya. Justru yang kita butuhkan itu orang-orang yang kritis seperti itu. Jadi semakin banyak yang kritis, tata kelola negara ini makin bagus. Bekasi ini kota terbesar ketiga di Indonesia. Sebenarnya Bekasi ini adalah suatu kota yang sebesar itu, tapi memang mungkin punya problematika yang kadang suka disampingkan sayangnya. Gue adalah salah satu dari 2,5 juta lebih jiwa yang lahir dan tumbuh di Bekasi. Salah satu manusia yang mencoba tetap waras di tengah himpitan ledakan penduduk yang dibarengi pesatnya perkembangan industri di kota ini. Dalam kenangan, identitas Bekasi lebih berasa sebagai tanah perjuangan. Tempat di mana sesuatu yang maksimal dilakukan untuk menuntaskan penjajahan. Kita udah ada di Jalan Agus Salim, udah bareng sama Eki. Ki, thank you banget udah hadir Pep, di sama-sama. Open City District. Gua kenalin lu sebagai apa nih? Pengamat culture kan? Aduh, nggak ngamat-ngamatin banget. Apa ya? Orang yang ada di situ aja kali ya. Iya. Kalau zaman-zaman dulu pas kita SMP SMA kali ya? SMP akhir, iya. SMA. Sampai SMA ya. Ini jalan dulu hype banget nih. Parah. Ada banyak distro. Parah. Kulinerannya. Iya kan? Sampai dulu ada kapster-kapsteran dah tuh. Ada satu lagi, jangan kelupaan. Cewek-cewek SMA 1. Gue kalau ngebayangin, gue jujur kalau ngebayangin dan nyeritain karena gue orang Tambun, gue nyeritain ke teman-teman yang ada di Jakarta. Gue bisa ngomong bahwa ini Jalan Agus Salim ini dulu mirip-mirip kayak Tebetnya Jakarta. Zaman-zaman di zaman yang sama. Itu one stop shopping semua tuh, distro kanan kiri, tempat makan banyak, ya kan? Kalau ngomongin soal itu dulu sempet rame. Lu inget gak sih kenapa? Mungkin di era-era kita umur-umur segitu, band-band yang kita dengerin, yang klipnya kita tonton, itu band-bandnya tuh fashion banget gak sih? Oh mungkin juga ya kalau gue boleh nambahin, zaman-zaman itu tuh anak-anak indie tuh wave-nya lagi gede-gedenya se-Indonesia. Walaupun Jakarta sentris ya. Iya. Muncul Killing Me Inside. Iya, Cruise lah ya. Cruise, anak-anaknya Cruise tuh. Iya. Merebet ke kita yang ada di Nyanggah deh tuh. Iya, pinggiran lah. Dan kalau gue boleh nambahin dulu sih band itu semua hidup gak sih? Karena ada acara popang, ada acara melodi, Emo. ya, ada acara emo, tuh ada ngegrong-ngegrong nangis-nangis tuh. Ada. Apa sekarang sad boy. Iya. Sad boy. Ada lagi metal akar-akaran tuh. Grindcore, death metal dan kawan-kawan. Iya. Metal akar-akaran juga ada, hidup semua. Dan dulu tempatnya juga ada ya. Tempatnya dulu tuh ya ada Gor Bekasi. Satu. Di Gor Bekasinya aja ada yang 4 tempat lah. Gor volley, Gor basket, sama wisata kuliner. Wiskul juga iya. ada. Galaxy ada Liverpool. Galaxy iya, Caman, Jati Beningnya Liverpool. Iya, di Galaxinya tuh dulu ada Aladdin Cafe, pernah ada. Anjir, bener. Sama pensi-pensi tuh masih banyak nih. Pensi banyak banget, SMA 1, SMA 2, ya kan? SMA 8, Al-Azhar gitu-gitu. Sebenarnya Bekasi tuh sekarang lebih kayak ke scene, tapi
sub lagi gitu. Tapi di masing-masing pada bawa nama Bekasi juga. Pokoknya benar-benar sebelum pandemi itu 2019 ya, kalau nggak salah. Itu ada band temen gitu, dia death metal, namanya Fiskral. Itu Eropa, ya Bekasi semua lah itu mereka. Terus kayak ada sih Human Animal juga yang maksud gue terbilang gila nih band produktif juga. Ada aja programnya gitu, entah virtual, entah beneran offline gitu. Jadi sebenarnya ada juga sih band-band yang maksudnya Masih dari hidup. gitu. Masih survive dengan cara Masih yang survive masing-masing. dengan cara masing-masing. Musik apa yang represent Bekasi? Karena kalau menurut gua dulu semua musik itu di Bekasi hidup. Kalau gue sih POV gue ya gitu, hardcore punk sih. Selamat datang di kota Selatan. Tak ada yang mampu merajai kota. Tak selama tersesat dan terjebak. Aku raja kota bola. Pulang ke rumah kau masih membusuk darah. Kota atau kurus kami ke lapangan bapak buka. Kapan tetap malu kesesakan mereka. Saja, nanti, dari, saja program kapal dulu. Lina, laporan dan bos sedang. Dia cara akan bersurat siapa. Gerak, omongan tinggalan menopek manusia. Gerak, kekasih kau ini. Kau sabda kau putih. Tapi salah, tidak terkunci. Saja, nanti, dari, saja program kapal dulu. Lina, laporan dan bos sedang. Oh, kau tak pernah darah. Dia, kota pelantara. Tapi betul lebih parah dari yang kau sangka. Kota ini gila, kota ini gila. Mengata dia tak terbit sedang. Angkat dia tanah hingga sedang. Detik, dari, saja bukan sampul selu. Tidak, laporan dan bos sedang. Bekasi, jajanan sakit sakit yang jujur, pasti tertuju. Ini adalah permainan. Di mana manusia, di mana sia-sia. Sesat, detik, dari, saja bukan sampul selu. Tidak, laporan dari bos sedang. Balik, balik, di kota ini lagi. Balik, di pelantara ini lagi. Balik, di kota ini lagi. Balik, di pelantara ini lagi. If you were here, and peace will be around you. Dalam hutan belantara ada aturan. Jangan belajar bersih jika belum dapat bisik. Kebanyakan yang mati tak beradaptasi. Jika kau keluar ke kota, jangan untuk bertahan hidup. Bukan lupakan dunia. Hidup sekejap atau hidup menetap. Atau hidup menetap. Atau hidup menetap.
Ini gue mencoba ngulik ya, dalam artian gue setelah gue lihat-lihat, gue baca-baca gitu ya, Humanimal mendefinisikan dirinya sebagai salah satu band Bekasi. Gitu. Pertanyaannya Bekasi yang mana sih bang? Kalau Humanimalnya sih base-nya Bekasi kota ya. Cuma Maesa kebetulan rumah orang tuanya di kabupaten. Udah masuk Tambun ya, Sa? Kelurahan Bahagia ya? Ya mau pada tahu apa yang nonton. Iya. Saya tahu, saya orang Tambun. Nggak apa-apa, nyambung, nggak apa-apa. HC tuh biasanya ngambil kritik sosial. Keresahan apa sih sebenarnya yang lo pada semua punya gitu sampai akhirnya udah deh gue punch above everything. Memang gua dan Humanimal sepakat untuk kita mengapresiasi segala bentuk ketidakadilan di album Injusticia ini gitu loh. Cara Humanimal yang mengapresiasi ini yang akhirnya jadi kebawa terus sampai sekarang gitu, bahwasannya Humanimal terus membahas tentang isu-isu sosial. Satu singlenya Humanimal namanya Kota Belantara gitu, yang mana spesifik itu bener gak? Valid gak kalau itu nyindir Bekasi? Sebenarnya bentuk apresiasi lah ya dari Humanimal gitu ya. Kalau ternyata tuh Kota Belantara itu bukan hanya soal struggling ya di sini. Bicara bentuk dan pola yang terus berubah di kota ini yang mengharuskan kita bisa terus bertahan gitu. Karena yang berkarya adalah yang bertahan juga harus berkarya gitu sih. Terus ada sebuah kutipan lirik yang bilang bahwa kota ini gila gitu. Gue kalau sebagai orang Bekasi juga, itu actually ngerasa kayak emang iya sih. Tapi yang lo maksud dari si lirik itu apa, Bang? Bukan gila yang konotasinya jelek ya sebenarnya. Kalau terlalu banyak jenis yang ada di sini gitu, dari orang-orangnya, mulai dari skenanya, mulai dari musiknya dan segala macam, itu bisa didefinisikan gila lah menurut gue. Gue juga akuin, maksudnya kalau gue boleh ngasih pengalaman gitu, Bekasi tuh kayak love hate relationship lah. Iya. Maksudnya gue cinta sama kampung gue, tapi pas gue pulang tuh anjing gue cabut aja lah. Maksudnya gue agak, ya itu ada bencinya juga. Dan gue tuh ngerasa asumsi gue lagi ya, valid gak dan bener apa enggak kalau misalnya itu memang adalah bentuk sebuah gaya teman-teman di sini buat menceritakan kalau nih kota tuh tidak memanusiakan manusia. Kalau menurut asumsi Abang ya berarti kita bisa ikut di asumsi Abang. Untuk jadi orang normal di kota ini sih kayaknya susah ya. Jadi mendingan Belgia ya kali ya gitu. Iya. Kalau misalnya dibilang Jakarta adalah ibu kota yang keras, nggak usah di labelin itu juga semua orang tahu Jakarta keras gitu. Coba ke Bekasi deh, tengok deh, jalan deh, paling malam dibegal. Nama lo semua kan adalah Humanimal. Iya. Human dan animal kalau gue pakai logika sederhana gue aja ya. Ini emang bener gara-gara setengah manusia setengah binatang gitu. Kalau simpelnya sih ini karena lagu aja ya, judul lagu dari sebuah band yang menginfluence Humanimal ya. Kan kita juga pernah bilang kalau Humanimal adalah think like human, do it like animal. Jadi sebenarnya berpikirlah dengan nalurinya manusia, lakukanlah dengan insting binatang sih. Ada nggak pengalaman pribadi yang membekas sehingga lu ngerasa bahwa ya memang karya gue harus mewakili dari apa yang pengalaman yang gue punya. Kalau kita kayak mewakilkan suara-suara rakyat kecil aja sih. Maksudnya kan lagu-lagu cinta udah banyak. Ya udahlah kita bikin lagu-lagu yang menyinggung aja lah. Tapi menurut lu semua, lu mendefinisikan manusia-manusia yang ada di Bekasi itu kayak gimana sih? Manusia-manusia di Bekasi unik-unik ya. Nggak ada basa-basi. Nggak ada basa-basi, bener. Keren. Karena kalau beneran dikulik ke dalam-dalam kayak banyak banget gitu yang bisa dibanggakan dari kota ini, harusnya dari beberapa orang gitu ya, banyak banget. Banyak talenta lah di dalamnya. Tapi entah kenapa suka nggak kedengeran ya. Itu
kenapa ya kalau Bekasi kok kayaknya jarang kelirik ya? Gitu. Tapi kalau ngomongin soal perkembangannya, lu ngeliat perkembangan Bekasi secara struktur, infrastruktur, secara manusia, itu apa sih yang berubah dari banyak hal dari lu kecil sampai sekarang? Banyak banget mall sih sekarang. Banyak banget mall. Makanya Bekasi juga jadi banjir banget gitu. Mungkin gara-gara itu kali ya. Apa ya? Karena mungkin di Bekasi juga kurangnya ruang apresiasi ya. Jadi anak-anak mudanya ya larinya ke tawuran gitu. Hal-hal negatif lah. Pesan moral. Tuh, bener. Ini kayak tempat gigs aja kayaknya makin dikit nggak sih? Itu. Dulu zaman mungkin pas Bang Dika dulu ngeband gitu ya. Paling dulu Liverpool. Liverpool. Bubar. Itu dekat Liverpool ada tuh namanya Yes Pro. Manggungnya lu di Balai Bambu begitu. Iya, serius itu tempat makan sebenarnya. Cuma dijadiin tempat. Di Wiskul juga sama, gue pikir juga itu iya. panggung yang gede gitu. Ini maksudnya buat gambar teman-teman yang nonton gitu ya. Ini tempat-tempat yang emang nggak proper buat gigs sampai dibikin sama teman-teman yang ini buat bikin gigs. Gitu. Darurat tempat gigs lah di Bekasi itu. Di Bekasi itu dulu rame studio gigs. Lalu kalau buat bayangannya ada studio kecil gitu ya, isinya orang pada surfing tuh. Isinya orang-orang pada crowd surfing. Bahkan kalau crowd surfing dikeluarin dari pintu. Saking bawa, taruh tengah jalan. Terus kadang-kadang anjingnya pada ngerokok. Iya, itu sih. Dromotora tuh, bola kapal. Itu juga ada. Dromotora. Terus juga dulu gue pernah bahkan di garasi rumah orang. Oh iya lagi. Malah ada band dari mana ya waktu itu ya? Spanyol ya? Band punk itu ya Bil ya? Dari Spanyol apa dari mana gitu ya? Main di rumah orang itu. Malah anak punknya nyebur. Nyebur di got. Iya waktu itu. Bekasi nyebur di koco ya? Makanya justru yang tadi dibilang, kita pun sangat jarang main di Bekasi. Karena ya itu, nggak ada ruang apresiasinya sendiri untuk band-band Bekasi. Gue aja bahkan sampai harus hijrah supaya dapet, gue ngerti kalau bahwa di Jakarta semuanya ada gitu. Dari yang skena yang keras banget, skena bagaimanapun bangsatnya Bekasi yang tidak memberikan banyak ruang buat teman-teman semua, lu semua masih pada bangga ya sama Bekasi. Iya lagi. Kebanggaan ini adalah sebuah jadi tanggung jawab kali ya. Kalau mau sebesar apapun lu di luar sana, lu balik sih lo akan tetap segitu cintanya nih wali kota gitu ya. Bercandaan menjurus ejekan tentang Bekasi yang sering dijuluki sebagai beda planet justru membuat kelompok anak muda Bekasi terinspirasi membuat kedutaan besar sebagai komunitasnya. Layaknya sebuah negara, Kedubes Bekasi ini pun memiliki duta-duta besar. Dan katanya, kerja-kerja kreatif bermunculan masif daripada dubes-dubes ini. Mampukah Kedubes Bekasi menjadi alternatif ruang yang dapat menyalurkan ekspresi anak muda Bekasi? Atau akankah Kedubes Bekasi dapat membantu citra kota industri yang didominasi kerja mesin menjadi kota humanis yang diimbangi kerja manusia? Kali ini gue udah ada di sebuah tempat yang bernama Kedutaan Besar Bekasi. Wah gila, cuma Bekasi doang nih di planet ada kedubesnya. Sebelum gue masuk ke ngomongin soal kedubes nih mas, gue pengen tanya sama lo berdua. Menurut lo berdua, anak muda Bekasi tuh karakteristiknya gimana sih? Dari segi umur sih pasti beda-beda ya. Kalau kayak anak SMA sekarang nih kan senangnya kayak motor, pacaran gitu-gitu ya. Kalau udah mulai kuliahnya udah pasti keluar di Jakarta gitu. Ya karena mereka juga nggak malu ngomong Bekasinya gitu. Gue nggak deh, bukan di Bekasi gitu. Bilangnya misalnya kayak Pondok Gede, ya Pondok Gede gitu. Padahal Pondok Gede ya juga Bekasi gitu. Kayak Keranggan gitu Bekasi tuh. Tapi kayak ujung aspal Cibubur ngomongnya. Tapi nggak tahu kalau tongkrongan di Bekasi tuh kayak gimana sih? Awal-awal bikin Kedubes itu kan karena Bekasi ini memang hobinya nongkrong ya bro ya. Cuman
beberapa kita lihat itu kurang produktif gitu loh. Padahal lu kalau misalnya lu ngeliat pas zaman gua dulu di Surabaya, teman-teman di Jogja, Bandung gitu, mereka ketika nongkrong itu biasanya langsung bikin sesuatu gitu loh. Entah bikin movement apa, bikin panggungan apa gitu loh. Kalau gua nongkrong sama teman-teman di Bekasi itu awal-awal 2013 itu tidak ada sesuatu yang mau dibikin untuk kota ini apalagi gitu ya, apalagi berpikir sejauh itu gitu loh. Tapi lu berdua asli Bekasi? Gua yang Bekasi. Orang Jawa Timur kah? Nih, gua sebagai orang Bekasi asli punya utang budi sebenarnya. Karena ada orang gila nih tanda kutip, wong gendeng datang ke Bekasi bikin sebuah movement. Apa sih yang lu lihat dari luar? Ya itu bro, kayak mati itu loh kota ini tuh. Anak mudanya itu setiap generasi itu kan harus ada pemantiknya gitu loh. Entah di musik, entah di literasi, entah di apapun itulah. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat selama ini misalnya ngomongin Betawi, ngomongin Bekasi, ngomongin Jakarta, itu mereka kalau kita ngomong budaya pasti kembali ke masa lalu tuh. Entah ondel-ondel, tari itu, nggak ada produk-produk budaya baru. Lah produk budaya baru kan harus dihasilkan sama generasi-generasi terus kan gitu bro. Bener banyak hal di Bekasi ini yang gua ngelihat produktif, bisa lu kulik, bisa lu cari, bisa lu riset, tapi kok nggak ada yang ngerjain gitu bro. Ini gue ngeliat sebuah gerakan kolektif yang sangat modern ya. Maksudnya tempatnya bagus banget aja. Punten ya, gue mungkin juga salah. Kolektif itu kebanyakan ya tanda kutip gerakan patungan, biasanya segala-gala terbatas. Yang lo lakuin apa mas? Apakah lo keluar biaya banyak buat bikin begini? 2020 ya, itu mulai pendekatan sama GGP Mall ini. Udah, pertama bikin event apa segala macem, terus gua ngeliat ini kan kosong dan mall mati selama 2 tahun gitu kan. Ya, kecuali pandemi ya. Ya udah, maksudnya ya gua bisa datengin masa, gua bisa bikin keriaan di sini. Karya-karya lain, seinget gua dulu hype banget soal foto-foto di media sosial paspor. Oh, paspor. Spor. Nih, paspor. Tiba-tiba ada nih begini-ginian. Yang gimmick nih begini-ginian nih. Ide lu apa sih bang? Waktu kedubes waktu apa namanya Bekasi dibully kan 2014 awal-awal tuh sebenarnya kita udah pengen ngerubah nama jadi Kedutaan Besar Bekasi tuh karena dibilang negara lain kan, tapi karena ternyata di lapangan itu baper gitu loh bro. Jadi ada temen yang posting tentang bully Bekasi, disamperin temennya sekampung, mau dipukulin kayak gitu loh. Jadi memang sesensitif itu orang Bekasi ketika dibully. Kalau kita ganti nama Kedutaan Besar Bekasi, mungkin kita digituin dulu. Nah, kita tunggu dulu deh. Tahan namanya, 2015 November kita launching tuh akhirnya Kedutaan Besar Bekasi, kita bikin prasasti. Kan tuh viral tuh kan bro. Kalau misalnya kita mau ngebalas tapi nggak viral kan lucu juga ya. Jadi gue mikir gimana caranya biar viral. Nah itu gue mikir harus ada yang tanda tangan pemerintah nih biar lucu nih. Makanya dulu Pak Saiku. Dan kalau ide ini mah sebenarnya simpel. Kalau Kedutaan Besar kan ya identiknya sama paspor. Kayak gitu doang. Pas kita launching ini, gue itu bilangnya kalau lu punya ini, lu balasnya misalnya orang pada ngebully lu kasih ini aja gitu loh. Dan sekarang lu udah mulai, dari mana lu Bekasi udah mulai biasa aja. Terus karya satu lagi buku ya. Samping Jakarta nih kita bikin. Ada album kompilasinya juga. Ya ini tentang kedubes dibikin kenapa. Terus kita ngeliatin ada sedikit sejarah-sejarah tentang Bekasi. Kita ngasih tahu lah gitu loh. Karena kita ngelihat literasi tentang Bekasi itu hampir nggak bisa lu reach. Makanya ini salah satu cara kita bahwa lu kalau mau cari literasi tentang Bekasi, kita bikinin deh satu gitu loh. Harapannya nanti bakal keluar lagi literasi lainnya gitu loh. Menarik. Dan lagi-lagi gue ucapkan terima kasih. Iya. Cuy orang Surabaya cuy. Terima kasih banget. Bisa kenal ini. Gue sebagai orang Bekasi cuma punya cara gue sendiri dengan cara memberikan cerita. Makanya gue bikin ini sama Asumsi. Dan harapannya bisa ngasih cerita buat teman-teman di luar sana yang tanda kutip. Itu bro. Banyak kok sebenarnya. Itu penting itu man. Didokumentasiin, diarsipin. Ya kalau misalnya ke Jepang deh gitu, lu ada patung Hachiko. Ya ceritanya kan sepele banget. Tapi mereka bisa nge-build itu gitu. Lah orang Jepang tuh jagonya begitu. IP-nya jago banget ya. IP-nya jago. How to they build the IP itu jago banget. Jago banget. Maksudnya itu hal-hal seperti itu bisa kita tiru lah dari negara-negara lain, cara mereka
nge-build sebuah kota itu seperti apa. Nah kali ini gue udah bareng sama 2 orang musisi asal Bekasi yang aktif di Kedubes. Nama gue Marhain Williams, biasa dipanggil Ain. Di Kedubes bikin duo namanya Grup Besar Kecil. Oke, kalau lu? Nama saya Gusti Irwan Wibowo, biasa dipanggil Victor Iqbonevo. Gue pikir benjing Mamalau. Ya, gue sebagai musisi, produser gitu. Produser juga talent gitu. Ini berarti grup band baru nih. Tadi kan masnya grup bandnya besar kecil. Iya. Ini besar-besar. Iya, ini grup besar-besar. Ini besar-besar ya. Gue ke Mas Ain dulu ya, boleh? Nggak apa-apa. Boleh. Berarti gue cabut dulu ya. Santai aja. Oke, Mas Ain, gue mau nanya nih sama lu. Grup besar kecil itu secara history itu built by Kedubes. Valid gak? Ya, built by Kedubes. Boleh dong ceritain Mas, ceritanya kenapa sampai tiba-tiba ada inisiasi buat wah bikin grup deh, duo. Jadi tuh awalannya gue nongkrong-nongkrong di Kedubes dan memang udah punya band dulu di saat nongkrong di Kedubes. Namanya Serlo Marjon. Terus sambil band itu berjalan, sempat beberapa kali manggung, akhirnya diajak ngobrol tuh sama Mas Vitor. Akhirnya dia ngasih ide gimana kalau lo bikin jadi duo aja gitu, karena dia ngeliat kayaknya enakan ada temennya gitu. Kalau lo berdua join ke Kedubes mulai aktif kapan Mas? Dari kapan? Kalau gue itu dari 2016 nongkrong awal ketemu ngeliat wah di sini ternyata ada ruang gitu, ada ruang buat seniman baik musik, visual dan lain-lain gitu. Kalau Mas Gusti? Ya, dari 2019. Oh, dari 2019? 2019. Sebelumnya lu emang di luar musician, single, sampai akhirnya nemu ini? Iya. Soalnya waktu itu Kedubes tuh punya program cek ombak namanya. Oke. Iya, jadi kayaknya memfasilitasi musisi-musisi yang mencoba mau berkarya di situ ya. Iya, yang punya lagu. Yang punya lagu sebenarnya mau cover juga nggak apa-apa ya. Mau cover nggak apa-apa, mau tes keberanian gitu, jadi bebas gitu. Gue berarti di sini dihadapkan dalam 2 POV yang berbeda. Yep. Lo di build grup lo sama Kedubes, lo musisi yang udah aktif di luar, datang ke Kedubes. Value apa sih sebelum yang lo lihat dari Kedubes Bekasi dari lo berdua? Lo dulu deh Mas Gusti. Gue dulu ya? Nggak ada ya? Sorry Mas Fit. Canda terus. Canda. Kalau gue pribadi sih sejujurnya gue agak orangnya takutan ya dan kurang gampang percaya sama orang. Tapi entah mengapa nih Kedubes tuh sabar gitu. Jadi kalau misalkan mereka ngajak gue untuk berkarya bareng, kalau misalkan guanya belum mau tuh mereka tuh ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak ngemong banget lah. Nah itu tuh yang bikin gue tuh pelan-pelan pede untuk masuk ke mereka gitu. Kalau gue emang dulu ketika awal-awal ngeband emang ada kerinduan sih. Jadi biasanya tuh kalau ngeband kan emang cuma ya udah kita berangkat latihan ngeband, bikin lagu, produksi cuma sama personil band gitu. Terus emang sama teman-teman di satu band itu ngerasa wah kayaknya enak gitu kalau misalkan ketika kita ngumpul tuh ada satu ya ibarat kolektif gitu. Jadi ada teman-teman lain di luar band kita di mana kita bisa ngumpul terus bisa saling sharing gitu pengetahuan dan akhirnya nemu di Kedubes gitu. Yang gue pun akhirnya jadi dapat ilmu-ilmu baru gitu, ketemu sama teman fotografer, ada yang dari media gitu, ada yang orang film di Kedubes. Cukup nggak sih ruang publik buat musisi-musisi Bekasi buat nunjukin talenta-talentanya? Gue ngeliat sekarang udah banyak sih, cukup gitu. Jadi awal GBK rilis EP kemarin, akhirnya dari Bekasi, gue nggak tahu daerah Bekasi mana ada aja gitu. Walaupun tempat-tempat kecil, tempat-tempat besar, tetap gue ngeliatnya ada. Yang berarti kalau menurut gue menyimpulkan, kalau gue temukan Bekasi kan musiknya keras-keras ya. Kebanyakan ya, kayak kenceng, HC, hardcore, itu kesulitan tempat. Tapi lo justru nemu channeling keterbatasan lo tuh sampai akhirnya nemu aliran musik yang mana emang bisa diterima di mana-mana ya. Iya gitu. Malahan sempet ya udah gue manggung barengan yang keras-keras juga jadinya. Ya
udahlah sikat lah, yang lain kencang-kencang musiknya gue berduaan sendiri akustik gitar gitu. Dan untungnya mereka juga ya enjoy aja jadinya. Gak ada yang mengalinasi gitu. Iya, nggak ada sih untungnya. Kalau gue sih berharapnya ya ke depannya lebih banyak lagi ruang-ruang publik, terus ya banyak yang bikin sesuatu, bikin aktivitas-aktivitas yang akhirnya kita bisa ngobrol bareng, kumpul bareng, senang-senang bareng gitu. Di Kedubes pun gitu doanya, masih tetap kayak dulu kita kumpul bareng, ibaratnya udah kayak keluarga kedua lah di sini gitu. Ketika yaudah suntuk di rumah, suntuk di kerjaan, ya udah kesini gitu. Kalau gue sih harapannya untuk teman-teman Bekasi lebih berani aja sih, lebih berani untuk mencoba berkarya gitu, dan jangan takut untuk sharing gitu. Walaupun kayaknya ada beberapa pergaulan Bekasi agak keras ya, yang ketika kita minta sharing apa, lu mah musiknya gitu, gue biarin aja ya, itu nggak ada urusannya ya Bang Inta ya. Iya kan, karena kan ya kita kan menemukan pasarnya sendiri kan. Untuk musik itu, untuk berkarya gitu. Orang si paling tuh akan selalu banyak ya? Iya, akan selalu banyak gitu. Soalnya kan yang si paling ini kan mereka beneran ilmuwan ya gitu. Ilmuwan apa? Ilmuwan si paling. Ilmuwan, gimana kabar kalian? Saya punya premis kalau akhirnya saking banyaknya tadi pendatang, sehingga sosial kulturnya Tawi dan Sundanya akhirnya terpinggirkan, itu membuat Bekasi akhirnya kebanyakan warna, sampai akhirnya nggak tahu warnanya sendiri itu apa. Nah ini biasanya kita melihat apa sih identitas satu kota gitu ya. Kita lihat alun-alun kotanya. Biasanya itu yang memudahkan ya. Kita lihat simbol-simbol yang ada di alun-alun kota gitu ya. Apakah lebih dekat dengan kebudayaan, nanti kita sebut itu kota budaya misalnya gitu. Nah kemudian apakah yang banyak di situ adalah pusat bisnis dan perdagangan. Nah kita bisa bilang itu capitalist city gitu kan. Nah jadi memang kalau misalnya kita lihat ya alun-alun kota nih ya, kota Bekasi ya memang tidak terlepas dari pusat bisnis dan perdagangan itu sendiri gitu. Ya jadi memang arahnya memang mau ke pusat bisnis dan perdagangan. Nah tetapi masalahnya di sini dia tidak bisa mengakomodir ya local culture menurut saya. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah kan, dia pengen mengubah kotanya menjadi kota bisnis dan perdagangan. Ya, tapi jangan lupa semua orang harus mendapatkan ruang yang sama, porsi yang sama. Percuma satu kota menjadi pusat bisnis dan perdagangan, tapi banyak yang tidak bisa mengakses, misalnya tidak mendapatkan kesempatan. Nah ini kalau misalnya kita mencontoh ya. Kota Bandung gitu ya misalnya ya, ini kan dia bisnis perdagangan tapi basisnya creative city. Nah di satu sisi dia menggalakkan bisnis dan perdagangan, tapi karena dia creative city ya, nah dia ngeling nih. Jadi misalnya musisi-musisi lokal, band-band indie itu dapat porsi tayang di beberapa kafe dan resto. Ini digalakkan, jadi musisi lokal ya itu bisa eksis di tanahnya sendiri ya, dan bahkan beberapa band-band terkenal ya yang dari Bandung saat ini itu dimulai dari situ. Bahkan Ibu juga berarti belum nemu juga warnanya apa sebenarnya Ibu ya? Nah, kalau dibilang bisnis dan perdagangan ya di situ banyak mall sih ya. Iya, tapi enggak juga. Tapi kalau kita geser dikit kayaknya enggak. Iya, bukan lokal industri ya. Jadi emang prototipe mall yang memang ada di kota-kota besar, Jakarta dibangun ya di situ ya. Nah, jadi memang mendefinisikan apa sebenarnya identitas kota Betawi ya, dia mau ke arah mana nih ya, kreatif city kah, industri dan perdagangan kah ya. Kalaupun dia method campur jadi satu, tapi harus tetap ada yang dominan. Ini nggak ada sama sekali. Nah itu dia, jadi campur aduk gitu ya. Ada anekdot planet Bekasi. Menurut Ibu itu berpengaruh terhadap manusianya nggak Bu? Ya pasti ada perasaan inferioritas ya. Planet itu kan sesuatu yang asing ya, tak terjamah di luar sana gitu ya. Nah, kalau bisa dia menjadi terpinggirkan gitu ya, kalau misalnya narik yang negatifnya ya, terpinggirkan, tersingkirkan,
apalagi dibandingkan dengan ibu kota biasanya ya. Iya. Jakarta coret itu kan ya. Clear. Iya, jadi kan dibandingkan dengan ibu kota, jadi kan dia makin inferior, dia masih menganggap saya bukan apa-apa sebagai orang Bekasi dibandingkan ya orang Jakarta gitu. Di pembangunan identitas kota ya, itu juga masuk kepada pembangunan identitas manusia di kota itu. Oke, tadi ngomongin soal Planet Bekasi, ada juga rekanan kami juga yang bikin komunitas Kedubes Bekasi, Bu. Justru ini kayak pengen nunjukin bahwa lo kan ledekin gue nih, gue embrace kalian aja. Iya. Gue embrace kalian, gue bikin lahan sekalian. Menurut Ibu inisiatif kayak gitu bisa nggak sih, Bu, mengembalikan sisi manusia dan sisi positif dari sebuah kota, Bu? Kalau saya ngelihat ya, memang identitas yang dari bawah itu kan lebih apa ya kita sebut ya orisinal ya dibanding yang top down. Ya, bottom up itu lebih orisinal karena dia dibangun dari people kan gitu ya. Nah, people-nya ini apalagi anak muda yang seniman. Wah, ini kan pasti benar-benar kreatif lah bayangan saya kan gitu. Nah, tapi dia tetap harus berjejaring. Komunitas ini nggak bisa sendiri kalau dia mau berkembang dan kuat. Ya, di banyak kota itu komunitas bisa menjadi kuat berjejaring dengan satu stakeholder Pemkotnya misalnya kan seperti itu, dua swasta gitu. Jadi jaringan ini harus gitu loh. Kalau dia tidak disupport, dia tidak akan besar. Dan itu jadi sangat wajar ya, Bu, kalau ada gerakan-gerakan kayak gitu di saat pemerintah tuh tidak memberikan ruang, tidak memberikan, karena terlalu fisik tadi ya. Fisiknya pun tidak tepat guna. Maksudnya fisiknya yang dipikirin tuh apa ya gitu, anak-anak mudanya pada tawuran yang dikasih mall. Nah, daripada tawuran mending bikin teater misalnya. Nah, kan seru tuh ya. Bener, Bu. Tas dia di situ mau seni musik, teatrikal, drama. Iya, jadi cocok, fisiknya cocok, bisnisnya jalan. Iya. Anak muda juga punya tempat eksplorasi sendiri. Kalau kita boleh rewind atau inget-inget lagi, apa sih yang lo ketemuin di skena Bekasi, tapi nggak pernah ada di skena lain, di daerah lain? Mungkin boleh gue balik tuh ya. Iya. Gue nemuin suatu yang spesial di skena kota lain, dan itu gue pengen banget di Bekasi kayak begitu sebenarnya. Ya gue sebut kotanya aja ya, Bandung. Gue ke rumah vokalisnya Mesin Tempur kalau lo tahu. Secara pengalaman, secara umur, secara karir tuh orang-orang itu jauh di atas gue. Dan dia nelpon temen-temennya pada kesini, ada si Eki gitu. Nah, gue mikir kan, anjir, apa gue ada isu di Bandung nih, gue mau di mob kali atau mau. Taunya datang, dan lo tahu yang datang itu ada Babab Ucok Homicide, Pak Aziz Sarkas Homicide, anak-anak Jeruji, anak-anak Burger Kill, anak-anak Jasad. Yang gue maksud itu, satu, mereka nge-treat gue yang tanda kutip bocil. Mereka tuh pada datang loh, cuman karena ada gue orang Bekasi gitu loh. Dan di situ yang gue lihat, anjir, yang nongkrong ada yang hip hop, ada yang hardcore, ada yang death metal, ada yang begini rambutnya. Anjing, nyambung gini anjir. Nongkrongnya bareng gitu. Nah, gue tuh kayak kalau gue di sini nggak ngerasain sih. Anak emo tuh begini sama anak death metal gitu. Samping sini anak hardcore gitu. Tapi kalau gue punya teori, bisa jadi ya. Karena skenanya juga amburadul, akhirnya mereka berjuang sendiri-sendiri, bener gak? Pasti kan di Bandung juga pasti pernah ada polemik lah, nggak mungkin nggak tiap kota. Tapi mereka bisa solving gitu. Kalau sekarang mungkin ngomongnya bukan scene Bekasi, tapi kayak tongkrongan band. Misalnya band gue tuh nongkrongnya tuh ya sama Busuk, karena CS gitu loh, sama Fiskral gitu. Nah itu baru beragam di situ, Feb. Tapi sebenarnya masih banyak sih individu atau tongkrongan atau band yang benar-benar gue perhatiin masih berusaha buat nyatuin biar kita kayak dulu gitu. Gue lihat adalah beberapa gitu. Dan gue sih pribadi respect banget sama orang-orang kayak gitu sih. Asli gitu. Tapi Ki, lu sebagai tanda kutip anak skena sini, harapan lu apa Ki buat Bekasi? Lebih melek aja sama band-band pelaku skena Bekasi gitu. Maksudnya
ada band-band side stream yang movementnya tuh kayak begini. Alangkah baiknya kalau dikasih wadah berupa tempat anak-anak movement lah, tanpa tuh tempat tuh mikirin cuan kayak apa gitu. Emang benar nothing tulusnya nih buat lu pada nih tempat gue sediain. Cuman emang ada untungnya sih, kita tuh tinggal di Bekasi, di tengah-tengah 2 kota barometer gitu. Lu mau lari ke Jakarta, deket, gak jauh. Walaupun pas udah malam ditanya, lu balik kemana? Bekasi. Anjing, jauh banget. Padahal gak, anjing, gue naik motor setengah jam, anjir. Naik mobil 15 menit gue. aja, anjing. Iya. Atau mau ke Bandung gitu, kota fashion, kota musik juga gitu. Satu hal, kata yang muncul di benak lu kalau gue ngomong kota Bekasi. Riot. Welcome to the jungle. Selain industri, rasanya Bekasi memiliki urgensi untuk membangun kerja-kerja kreatif di dalamnya, termasuk musik. Pada abad ini, musik bukan semata hiburan, namun bisa jadi tatanan. Musik dapat jadi alat untuk membangun sebuah kota, baik dari sisi sosial maupun sisi ekonomi. Meskipun degradasi kemanusiaan masih terjadi di mana-mana, setidaknya Bekasi sedikit-sedikit membuka mata. Bahwa kota ini tak sekedar belantara tanda-tanda simbolik, tapi bagaimana mengembalikan kepada pengertian yang organik. Bekasi lebih berasa di malam hari. Saudara-saudaraku yang seiman di jalan pembebasan, butir kelima Pancasila harus jadi patokan kesadaran bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi garda yang mampu mendobrak manipulasi kehidupan sosial. Bagi siapapun yang telah merenggut kedaulatan rakyat atas nama perwakilan yang curang, kami akan mengobar-apikan semangat pembebasan.